Oke, jadi buat bakti sosial kita kegiatan bulan depan itu kita fokus ke satu panti aja ya, soalnya biayanya cukup. Jadi cuma satu, iya. Kalau aku sih punya ide ya, kan ini kan kegiatan yang bermanfaat. Nah menurutku mungkin kita bisa menggunakan 2 panti asuhan karena biar lebih bermanfaat juga. Dan kayak kan dari tahun kemarin kan kita di panti asuhan Bener-bener. Dua, ini panti asuhan nggak realistis, Bin. Dana kita aja nggak cukup loh. Pas-pasan banget ini. tapi kan kita bisa nyari sponsor atau mungkin kita bisa danusan. Masalahnya tuh bukan cuma biaya aja, tapi waktu, tenaga kita, teman-teman kita juga. Kamu harus mikir juga dong, nggak realistis tahu kalau kita di dua tempat. Jadi maksudmu aku nggak realistis gitu kan? Iya. Jadi mereka malah berantem terus nggak jelas mau apa, malah debat. Ini arahnya kemana kita nggak tahu. Mending aku lapor sih ke konselor biar ini masalah cepat selesai, biar mereka nggak debat terus waktu rapat. Mana TTV-nya sempat keluar. Oke, baik. Sebelumnya, Ibu mau tanya gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah baik ya. Oke, Ibu sebelumnya berterima kasih banyak ya karena Gina sama Sheryl sudah mau datang di sini. Ya, jadi kehadiran kalian di sini itu karena Ibu sempat dengar dari salah satu teman kalian di BEM kalau misalnya kalian itu sempat berkonflik pas rapat gitu. Apakah betul? Iya betul sih, Iya, sih, Bu. bisa dibilang begitu. Oke, baik. Nah, di sini kita berdiskusi di sini ya untuk mencari masalah, untuk mencari tahu masalahnya seperti apa, dan kita bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, nanti aturannya kalian bisa menyampaikan pendapat ataupun perasaan POV dari kalian masing-masing itu seperti apa, biar nantinya itu kalian saling memahami dan saling tahu gimana perasaan satu sama lain seperti itu. Apakah dipahami? Iya bisa Iya, dipahami. Bu. Oke, baik. Nah, untuk pertama-tama mungkin bisa dimulai dari bagian dulu seperti apa masalahnya sih. Mungkin permasalahannya itu di kita terakhir kali rapat yaitu 2 hari yang lalu mungkin ya, kan pas rapat offline di gedung kita itu disuruh buat menyampaikan pendapat masing-masing Bu. Nah, saya udah menyampaikan pendapat saya, tapi saya sih menyampaikannya paling terakhir, tapi ada teman-teman saya yang lainnya itu menyampaikan pendapat. Nah giliran saya menyampaikan pendapat itu sama Sheryl langsung dibantah Bu. Dan kalau saya sih misalnya dibantah nggak apa-apa sih Bu, cuman Sheryl bantahnya tuh kayak kalimatnya agak nyelkit sih Bu menurut saya, makanya saya agak emosi terus langsung saya tinggal gitu. Oke, kalau dari POV baginya ini pas baginya mengutarakan pendapat, ternyata disela sama Mbak Sheryl dan bahasa dari Mbak Sheryl ketika menyela itu ternyata menyakiti hati baginya, seperti itu? Iya betul sih. Oke, baik. Kalau misalnya dari Mbak Sheryl gimana? Sebenarnya saya nggak bermaksud buat menyela sih, Bu. Tentu saja ya, di sini kan kita mahasiswa apalagi dalam organisasi seperti ini. Kan tentunya perbedaan pendapat itu sering kali terjadi gitu, Bu. Nah, ya itu tadi saya tuh nggak bermaksud meremehkan ataupun menyela baginya. Ya cuma waktu itu saya tuh lagi mikir soal ada satu anggaran di proker kita. Nah itu tuh sangat penting Bu. Saya tuh takut kalau misalnya apa yang disampaikan Genya itu tidak keras gitu, bertentangan dengan apa yang seharusnya direncanakan dari awal, terutama di bidang anggarannya ini, di bagian anggarannya ini. Nah saya tuh takut aja kalau misalnya nanti idenya yang udah kita buat matang-matang sejauh hari cuma karena pendapatnya Genya itu jadi gak bisa jalan gitu Bu dananya. Terus saya juga ingat kalau Genya ini malah saat saya menyampaikan pendapat saya itu dia malah langsung marah dan keluar dari rapat gitu aja, keluar dari forum gitu aja. Ya saya juga kaget dong Bu di situ posisinya, kayak
emang saya salah ya, dari mana saya salahnya, kayak perasaan juga biasa aja, temen-temen juga kalau rapat ya gayanya seperti ini gitu. Iya paham. Jadi kalau misalnya dari POV Mbak Sheryl ini, Mbak Sheryl itu sebenarnya pengen acaranya itu berjalan lancar gitu kan, sesuai dengan Iya. apa yang sudah dirancangin gitu. Nah cuman mungkin dari cara penyampaian Mbak Sheryl ternyata bisa membuat Mbak Genya itu merasa tidak dihargai seperti itu. Di situ bisa jadi. Nah oke, sekarang mungkin kita coba untuk saling memahami satu sama lain ya, bukan untuk membela diri. Saya tanya dulu ke Mbak Genya gimana tanggapan Mbak Genya setelah mendengarkan dari POV Mbak Sheryl tadi, seperti apa? Kalau tanggapan dari saya sih, saya nggak tahu ya kalau ternyata Mbak Sheryl itu memikirkan tentang anggaran. Karena yang saya ingat sih cuma Mbak Sheryl itu langsung menolak ide saya, sementara ide-ide teman saya yang lain nggak ditolak. Dan penolakan dari Mbak Sheryl itu kalimatnya agak menyakiti hati saya sih, Bu. Itu aja sih yang saya tangkap sih. Oke, kalau dari Mbak Sheryl gimana setelah mendengar dari Mbak Genya? Iya sih Bu, mungkin soalnya pikir lagi mungkin saya ada salah ngomong kali ya Bu. Mungkin karena faktor saya capek juga, jadi saya nggak menyadari apa yang saya katakan itu bisa menyakiti hati teman-teman saya dan sebagainya. Jadi ya itu sih Bu. Nah, oke. Sekarang kan kalian sudah tahu satu sama lain gimana perasaan dan pandangan Mbak Genya. Sekarang kan udah tahu lah akar masalahnya itu seperti apa. Nah, untuk kedepannya menurut kalian bagaimana cara mengatasi ini? Sebenarnya saya mau tanya dulu sih Bu sama Genya buat memastikan lagi. Berarti Genya, kamu tuh merasa kecewa gak sih sama saya karena langsung nolak ide yang kamu sampaikan? Karena saya tuh kayak terkesan menolak sepenuhnya ide kamu dan juga terkesan arogan gitu. Bener gak kayak gitu? Iya sih, karena waktu itu kan lagi rapat kan, dan semua orang bebas dong mengemukakan pendapatnya. Nah, teman-teman kita yang lain itu udah mengemukakan pendapatnya, idenya, dan nggak ada penolakan. Mungkin ada penolakan dari beberapa teman yang lain, tapi ya kalimatnya bagus gitu dan menjelaskan itu ditolaknya karena apa. Nah, sementara pas aku mengemukakan pendapatku, itu pas waktu itu kamu langsung nolak dan menurutku dengan kalimat yang agak menyakiti hatiku dan gak ada alasannya gitu. Ternyata selama ini kamu memikirkan tentang anggarannya gitu sih. Jadi aku udah bisa sadar ya, kayak tahu gitu kesalahanku ternyata di situ gitu sih. Nah, oke. Nah, mungkin dari pendapat satu sama lain ini kira-kira kalian mau menyepakati apa untuk masalah ini agar tidak terulang kembali gitu? Kalau dari aku sih, kan waktu itu juga pas Sheryl berpendapat tentang ideku dan ditolak, aku sih waktu itu langsung keluar. Dan mungkin waktu itu Sheryl ingin ngomong tentang anggaran, tapi gara-gara aku langsung keluar, jadi ya aku nggak mendengarkan lebih lanjut tentang pendapat kenapa Sheryl menolak ide dari aku. Mungkin seperti itu sih. Mungkin saya lebih harus menahan emosi lagi agar tidak langsung meledak-ledak dan meninggalkan forum. Kalau di Mbak Sheryl? Sama mungkin ini kan ya Bu, kita bisa apa ya, lebih banyak diskusi terbuka gitu Bu. Jadi kayak lebih baik dari saya, Genya, maupun teman-teman kita di bagian yang lain mungkin kedepannya bisa lebih apa ya, aware lagi tentang ini gitu. Kalau kita menyampaikan pendapat harus banyak mempertimbangkan bukan dari kita sendiri tapi juga teman-teman yang lain, terus diskusi mungkin lebih terbuka dan sebagainya. Mungkin itu kali, terutama saya sama Genya yang sudah berkonflik sekarang ini. Oke, baik Ibu simpulkan ya. Berarti dari kesepakatan kita hari ini terkait konflik ini itu kalian saling sama-sama mendengarkan dulu satu sama lain pendapatnya seperti apa dan menjaga nada ataupun bahasa yang disampaikan itu dengan baik, seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Nah, mungkin dari konflik ini sudah terjadi kesepakatan yang sudah kita bahas di sini lagi. Nah, selanjutnya Ibu akan mengapresiasi untuk Mbak Genya dan juga Mbak Sheryl karena di sini kan kalian sudah saling terbuka dan kalian juga sudah saling memahami satu sama lain, sudah mengerti bagaimana maunya. Ternyata di balik konflik yang terjadi itu ada hal lain yang sebenarnya belum kalian ketahui satu sama lain, seperti itu. Oke, terima kasih ya. Semoga masalah ini tuh tidak terulang kembali dan Ibu tegaskan karena dalam sebuah forum atau kita rapat atau berdiskusi perbedaan pendapat itu wajar. Alangkah baiknya seperti kesepakatan kita tadi, ketika berpendapat kita harus saling mendengarkan satu sama lain dulu bagaimana pendapat mereka, seperti itu ya. Apakah bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, baik. Mungkin itu
diskusi kita hari ini. Semoga masalah kalian cepat terselesaikan dan tidak terulang kembali seperti itu ya. Iya Bu, saya juga mungkin akan banyak lebih belajar dari ini kan ya Bu, untuk lebih berhati-hati ketika berbicara dengan teman-teman saya. Mungkin itu saja sih Bu, refleksi dari saya. Baginya ada yang mau Kalau mungkin dari saya, mungkin saya harus lebih menahan emosi saya sih, karena waktu itu juga saya langsung meninggalkan pendapat dan mungkin ada yang ingin kamu sampaikan lebih lanjut terkait ide kenapa kamu menolak pendapat saya, tapi saya malah meninggalkan forum karena mungkin saya terlalu emosi seperti itu. Ya berarti sekarang sudah baik-baik aja. Salaman dulu dong. Dan maaf ya Kak Ya Gina. maaf juga ya. Oke, berarti kita sepakati bahwa masalah ini sudah selesai ya. Ya sudah. Oke, terima kasih semuanya. Ya, terima Ya, kasih terima Bu kasih juga, sebelumnya Bu. sama-sama Sama-sama. kami. Iya.